Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hana Witasya dan Anida Nur Fauzia ingin mempresentasikan fikih riba yang berjudul Bai'un Najis. Ya. Jadi konsep dasar Bai'un Najis itu adalah dalam dunia bisnis komoditas tertentu ada sebuah cara yang bisa dilakukan oleh pemilik barang untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan seseorang atau sekelompok orang untuk berpura-pura seakan-akan menawarkan barang dagangannya dengan harga tinggi dengan maksud untuk memancing keinginan para calon pembeli barang tersebut agar para calon pembeli barang tersebut itu menawarnya dengan harga tinggi atau bahkan lebih tinggi daripada nilai tawar barang tersebut. Jadi dalam istilah fikih dikenal dengan sebutan najisi atau yang sering kita sebut itu yaitu jual beli an-najisi. Jadi jual beli dengan pola jenis ini dilarang oleh Islam karena akan mengakibatkan merugikan para pembeli. Inilah praktik jual beli yang berujung pada riba. Jadi praktik ini tidak boleh, ya, hukum Islamnya. Nah, di sini ada teks hadisnya atau dalilnya dari Rasulullah. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin najisi wa fil labzi wa la tunajisu, rawahu Bukhari, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dalam cara najisi. Dalam lafaz yang lain dinyatakan janganlah kamu membeli sekalian melakukan jual beli dengan cara najisi, yaitu hadis riwayat Bukhari. Jadi udah jelas kalau jual beli secara najisi itu haram karena ada unsur ribanya di dalamnya. Nah, ini pengertian lafaz dari kata-kata lafaz an-najisi, ya. Jadi an-najisi dalam pengertian etimologis bermakna al-itsaroh, yaitu menggerakkan. Ya, diambil dari kata najastu asyaidah iza asartuhu, ya, yang artinya aku menghalau hewan buruan apabila aku menggerakkan atau mengejutkannya. Sedang dalam pengertian terminologis adalah ketika seseorang menambah harga pada suatu barang namun ia tidak membutuhkan barang tersebut dan tidak ingin membelinya, ia hanya ingin harganya bertambah dan akan menguntungkan pemilik barangnya. Ini adalah pengertian lafaz dari an-najisi, ya. Nah, kalau maksud dari hadis Rasulullah yang tadi kita sebutin itu, yaitu Rasulullah SAW ini dalam prinsip Rasulullah melarang bai'an najisi, ya, karena nah, jadi ini pengertian dari maksud hadis yang tadi kita sebutin itu adalah Rasulullah SAW pada prinsip Rasulullah melarang bai'an najisi, ya, karena an-najisi yang dimaksud dalam hadis ini ialah berbentuk praktik jual beli sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Jadi seorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa. Hal itu dilakukan di hadapan pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli, sementara ia sendiri tidak berniat untuk membelinya. Namun tujuan semata-mata ingin memperdaya si pembeli dengan tawaran tersebut. Ini termasuk bentuk penipuan dan oleh karenanya disebut sebagai praktik jual beli yang terlarang, ya. Jadi ada pembeli bersekongkol dengan seseorang untuk menipu daya semua calon-calon pembeli biar harganya bisa lebih tinggi, ya, biar orang gengsi buat nawar harga rendah sedangkan ada yang nawar harga tinggi kayak gitu. Nah, udah cukup sekian saya jelasinnya dan akan dilanjutkan oleh saudari kita Anida Fauzia. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhtin Hana, yaitu penjelasan dan istinbat hukum. Next. Yang pertama, haram hukumnya praktik najas dalam jual beli. Dalam hal ini, At-Tirmizi berkata dalam sunannya, hadis inilah yang berlaku di kalangan ahli ilmu. Mereka memakruhkan praktik najas dalam jual beli. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari, makruh yang dimaksud adalah makruh tahrim, yaitu makruh yang mendekati hukumnya kepada haram. Yang kedua bentuk praktik najas adalah sebagai berikut. Seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual, lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga biasanya.
Hal ini dilakukannya di hadapan pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli, sementara ia sendiri tidak ada tujuan atau tidak ada niat untuk membelinya. Namun, tujuan utamanya hanya semata-mata ingin memperdaya si pembeli dengan tawarannya tersebut. Ini termasuk bentuk penipuan. Dari yang kedua ini, poin kedua ini, dapat kita ketahui bahwa seseorang dalam praktik najas ini adalah sebagai seorang yang disuruh atau yang diutus untuk menipu pembeli lain. Dia menawarkan barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dengan tujuannya ia menipu pembeli lain agar pembeli lain membeli dengan harga yang lebih tinggi. Maka dari praktik ini adalah haram karena termasuk ke dalam bentuk penipuan. Ya, next. Yang ketiga, Al-Baghawi berkata dalam kitab Syarh Sunnah, Najash adalah seorang laki-laki melihat ada barang yang hendak dijual. Lalu ia datang menawar barang tersebut dengan tawaran yang tinggi, sementara ia sendiri tidak berniat membelinya, namun semata-mata bertujuan mendorong para pembeli untuk membeli dengan harga lebih tinggi. Nah, ini sama dengan poin yang kedua tadi. Yang keempat, Atanajus adalah seseorang melakukan hal tersebut untuk temannya dengan balasan temannya itu melakukan hal yang sama untuknya jika barangnya jadi terjual dengan harga tinggi. Yang Atanajus ini adalah misalnya seorang teman dengan temannya itu berjanji menolong dalam kemungkaran, karena ini semua kemungkaran. Jika si A berhasil menjadikan para pembeli membeli barang B dengan harga tinggi, maka si B akan membantunya dengan hal tersebut juga. Maka ini disebut dengan saling tolong-menolong dalam kemungkaran. Nah, pelakunya dianggap sebagai seorang durhaka karena perbuatannya itu. Baik ia mengetahui adanya larangan maupun tidak. Sebab dari perbuatan tersebut dapat diketahui adalah perbuatan termasuk penipuan. Dan penipuan bukanlah akhlak seorang muslim. Ya, next. Nah, yang kelima, orang yang melakukan praktik najas dianggap sebagai orang yang berdosa dan durhaka. Ibnu Battal telah menukil ijma ahli ulama dalam masalah ini. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Ia berkata, seorang menjajakan barang dengannya sambil bersumpah dengan nama Allah bahwa ia menjualnya di bawah modal dan yang ia telah keluarkan. Lalu turunlah ayat Quran Surat Ali Imran ayat 77. Nah, yang keenam, Abdullah bin Aufa berkata, pelaku praktik najas adalah pemakan riba dan pengkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Jika si penjual bekerja sama dengan pelaku najas dan memberikan kepadanya persen bila barang laku terjual dengan harga tinggi, maka ia turut mendapatkan bagian dalam dosa penipuan dan pengkhianatan. Keduanya dalam neraka. Karena ketika si penjual memerintahkan seseorang atau mengutus seseorang untuk berbuat najas, maka si penjual juga mendapatkan dosanya karena ia yang memerintahkan orang tersebut. Yang ketujuh, apabila praktik najas ini dilakukan atas kerjasama antar oknum pelaku dengan penjual atau atas rekayasa penjual, maka jual beli tersebut tidak halal. Maka hukum jual belinya itu haram. Ya, next. Nah, Al-Baghawi berkata dalam Syarh Sunnah, para ulama sepakat bahwa bila seorang mengakui praktik najas yang dilakukannya, lalu si pembeli jadi membelinya, maka jual beli dianggap sah. Tidak ada khiyar bagi si pembeli. Jika oknum pelaku najas tidak melakukan aksinya tanpa perintah dari si penjual, namun bila ia melakukannya atas perintah dari si penjual, maka sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa si pembeli memiliki hak khiyar. Nah, jadi Al-Baghawi ini berkata bahwa sepakat para ulama jika bai'un najas ini diakui atau pelakunya itu mengakui kesalahannya dan si pembeli itu ketika sudah membeli namun dia juga rela atas kesalahan dan memaafkan kesalahan tadi pelaku tadi, maka jual belinya itu dianggap sah dan tidak ada khiyar bagi si pembeli. Namun apabila jual beli ini atas dasar
perintah dari penjual bukan keinginan pelaku, maka si pembeli memiliki hak hiar. Maka boleh membatalkan, hak hiar itu boleh membatalkan atau melanjutkan jual beli tersebut. Ya, next. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kami, Anida dan Hana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.